sudah menikah resmi kan gitu loh. Jadi cuman itu aja. Jadi perpindahan daripada akte Muhammad Ali. Apa ya, senang ke pintu ya? Oh iya. Abang ganti mana lewat. Awas, ini pintu jadiin dekatnya ya. Saya mau masuk bagaimana ini? Ya. Awas. Dan Gua belum makan pagi malas ngomong. dikit nih. Kan udah dijawab, belum makan pagi, jadi nggak bisa jawab. Biar lawyernya dijawab. Kecuali ada yang beliin ketoprak. Jauh tau orang. Kalau ada yang beliin ketoprak, beliin makan. Silakan menuju kegiatan pengambilan berita acara. Lan, gimana nih begini Lan? Halo Kak. Ini di dalam. Nah, itu Dalam. pers ini karaoke Dewa 19. Iya. Dan dikit aja Iya. dikit pembukaan. Oke. Kalau pers karaoke Dewa Dikit, masih ya. banyak kawan-kawan. Wartawan. Dan dikit dan hari ini nih agendanya. Tahu tuh. Oh ya. Ya, mohon maaf karena saya sudah mendapat delegasi dari Ibu Ahmad tadi. Ini sebetulnya bukan hal-hal yang krusial tidak. Artinya, Ibu Mulan ini kan kita kenal semua, dan Pak ini juga kita kenal siapa. Stresinya hanya untuk mengajukan penetapan asal usul anak. Ya, pokoknya itu bukan hal-hal yang lain. Asal usul anak ini apabila dikabulkan oleh majelis hakim penetapan ini, permohonan ini, maka rentetan berikutnya adalah dapat mengurus status anak, pendidikan anak, status administrasi anak untuk pendidikan, dan juga untuk mengurus paspor apabila anak itu akan dibatalkan paspornya untuk luar negeri. Nah, poinnya hanya di situ. Jadi ini sebetulnya peristiwa hukum ini peristiwa hukum yang normal ini, karena Ibu Mulan kita tahu sebagai legislator, dia taat hukum, mengerti hukum. Ya, dia berangkat dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 atas perlindungan anak dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 14. Nah, di sana dikatakan perlu adanya anak itu wajib dan punya hak untuk mengetahui siapa ayahnya. Kalau kita lihat dari rentetan ini, sebetulnya dia sudah kenal ayahnya dan ibunya. Namun dikuatkan dengan penetapan asal usul anak agar legal standing anak itu dipahami dan untuk mengurus administrasi lebih lanjut. Poinnya itu. Anak yang mana ini? Dan ini sampai itu ya? Kemudian tentunya anak yang diusulkan itu adalah asal usul anaknya tentunya hasil pernikahan antara Mas Ahmad Dhani dengan Ibu Mulan.
bukan yang lain. Artinya itulah yang menjadi barometer beliau berdua ini untuk memohon kepada pengadilan agama Jakarta Selatan. Jadi bukan tidak ada yang krusial dan tidak perlu ada yang kita persoalkan, karena ada itikat baik seorang legislator. Tentunya beliau mau memberikan suatu kepastian dan menjadi suri teladan juga masih bagi masyarakat yang ingin tidak melanggar undang-undang atas perlindungan anak. Cukup. Bingung kan? Oke. Bingung pasti banyak bingung. Ya. Nggak ada nih sekarang dong. Enggak, belum makan, nggak beli oprak dulu kalau mau ngomong. Bulan dong, dikit bulan. Kan sudah diwakili. Oke. Terima kasih. Yuk, udah yuk. Satu COVID Ya. terlalu dekat begini, menghindari itu saya mohon. Nanti Ya. setelah itu Anda bisa tanya dengan saya atau dengan Ibu Gula atau Mas Gani. Beliau sebetulnya memenuhi persyaratan permohonan kepada pengadilan. Beliau dengan itikat baik dan paham hukum, dia belum datang karena dia satu pemohon satu adalah Mas Gani, pemohon duanya adalah Ibu Gula. Oke? Thank you. Oke, makasih. Karena COVID dan panas juga. Ya, panas yuk, istirahat dulu yuk. Kasih lawan yang lain, Mas, ini belum masuk, Mas. Sabar kali, sabar. Sampai orang nggak bisa masuk. Dikasih 1 menit atau 2 menit ya. Ya, jangan dulu. Si Bang. Yuk. Silakan. Sidang saya sudah mulai, jadi para bisa disilakan di luar ya. Yuk, udah yuk. Teman-teman yuk. Ya, terima kasih. Bang Bakunya. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi hari ini tuh sebenarnya ada berita yang penting ya. Jadi Dewa 19 di KL itu 2 hari tiketnya sold out semua. Hari pertama penjualan tiket 1 jam langsung habis 9.000 tiket. Harusnya bikinnya hari kedua, harus terpaksa bikin hari kedua. Hari kedua 1 jam 90 menit tiketnya habis. Jadi itu ya berita yang penting sebenarnya itu. Yang berita ini sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi kenapa wartawan pada datang banyak gitu loh? Biar imbang. Hah? Tiket sold out ya? Iya dong, kan membanggakan band Indonesia tapi tiketnya sold out di Malaysia gitu loh, dalam 1 jam. Hari kedua dalam 90 menit habis. Itu sebenarnya yang harus diberitakan tuh itu sebenarnya. Tapi apakah kemarin Pak Ding ada agenda apa ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Kemarin hari ini cuma masalah legalisasi saja sebenarnya, legalisasi bahwa dulu kan kita menikah siri tahun 2009, yang artinya ada beberapa sampai sekarang itu ada beberapa hal-hal yang bersifat legalitas yang belum terpenuhi, misal soal akte anak gitu. Kemarin karena kesibukan kita masing-masing, aktenya masih didasarkan kepada akte rumah tangga Mulan Jamila. Anak-anak tuh ada di aktenya Mbak Mulan. Sekarang anak-anak
harus ke akte Ahmad Dhani karena sudah menikah resmi kan gitu loh. Jadi cuman itu aja. Jadi perpindahan daripada akte Muhammad Ali Safia dari kartu keluarga Mulan Jamila menjadi kartu keluarga Ahmad Dhani. Jadi di kartu keluarga Ahmad Dhani sekarang anaknya ada 7 gitu. Cuman itu aja. Jadi akte keluarganya Ahmad Dhani, suami, Mulan Jamila, istri, anak, nomor 1 Al Ghazali, nomor 2 El Jalun Rumi, nomor 3 Abdul Qadir Jailani, nomor 4 Tiarani Safitri, nomor apa? 5. Belum dong. Iya, 5 Davi, nomor 6 Safi Ahmad, nomor 7 Muhammad Ali. Udah gitu aja. Jadi mereka semua ada di dalam akte keluarga Ahmad Dhani sebagai suami gitu loh. Nikah resminya kapan sih? Hah? Isbatnya tahun berapa ya? 2020 ya? 2020. Di Soreang ya Pak? Hah? Di daerah mana? Soreang? Soreang ya? Bapak pengacara nanti yang ngomong. Untuk Dari prosesnya seperti apa di dalam? Jadi cuma ditanyain aja apa benar ini anaknya, udah gitu aja. Ada yang keberatan nggak di luar? Ada, wartawan mungkin. Pak De, kenapa? Kenapa baru urusnya sekarang gitu Bang? Hah? Kenapa baru urusnya diajuin? Sekarang karena mau keluar negeri. Mau keluar negeri ada beberapa negara yang agak ribet untuk urusan itu. Jadi di paspor harus semuanya beres. Kita semua mau keluar negeri. Kemarin ke Turki kan nggak terlalu ribet. Negara nggak terlalu ribet Turki kemarin, termasuk urusan vaksin dan sebagainya. Turki nggak terlalu ribet. Sekarang negara yang akan kita kunjungi itu termasuk ribet gitu. Jadi kita harus selesaikan dulu segala macam legalitas supaya di negara tersebut tidak ribet gitu. Emang rencana mau kemana? Ya, nanti aja. Mau ngikut. Pokoknya negaranya ribet aja gitu. Jadi negaranya ribet, jadi kita harus selesaikan semua legalisasi supaya tidak ribet nanti. Mau liburan apa ada proyek baru? Hah? Dua-duanya. Tapi kalau untuk sekolah sendiri Pak De, legalitas itu sendiri ada ini? Ya kalau sekolah nggak terlalu penting, ini karena kita mau keluar negeri aja. Keluar negeri yang negaranya ribet urusan ginian. Tapi ini sudah selesai Pak De? Sudah selesai ini urusan. Urus apa lagi? Nggak ada, cuma pengacara. Ada yang tambahin nggak? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani selaku pemohon 1 tadi, karena istrinya selaku pemohon 2, itu tujuan utamanya adalah bagaimana supaya memberikan satu legalitas kedua orang anaknya. Karena dalam hal ini beliau ini harus tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, kemudian ada perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di situ salah satu pasalnya mengatur secara tegas, pasal 7 mengatakan anak itu harus mendapatkan kepastian hukum siapa orang tuanya. Nah, dengan tujuan pemohon 1, pemohon 2 ini mengajukan itu adalah pemenuhan dan sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tadi. Jadi itu poinnya hanya di situ. Nah, untuk memenuhi persyaratan itu apa yang dikemukakan oleh pemohon 1 adalah memberikan satu kepastian hukum bagaimana dasar untuk mengajukan pembuatan akte kelahiran itu satu. Terus kependudukannya, terus kemudian administrasi lainnya untuk sekolahnya, dan yang terakhir apabila melakukan perjalanan ke luar negeri minimal ada paspor. Nah, paspor ini berangkat dari ada satu legal standing yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dasar itulah menjadi satu umbrella untuk mengurus secara keseluruhan administrasi hanya untuk kepentingan anak. Udah poinnya aja itu. Cukup. Proses selanjutnya apakah sudah selesai hari ini? Nah, tadi majelis mengatakan memang pada saat hari ini kan pemeriksaan berkas dan mengetahui betul nggak sebagai pemohon 1 ini siapa, pemohon 2-nya siapa. Pemohon 1, pemohon 2 ini sudah sangat amat memperhatian dan ketaatan hukum. Beliau datang. Bisa saja beliau tidak datang karena perkara ini bukan perkara perlawanan, sifatnya volunter.
volunteer ini kan tidak ada lawan. Nah, dengan adanya itikat baik dari pemohon 1 dan pemohon 2 ini, majelis ingin tahu betul nggak si pemohon ini. Nah, dengan hadirnya pemohon 1, pemohon 2 ini, insya Allah minggu depan itu pemeriksaan bukti tertulis dan bukti saksi, insya Allah besok itu sudah ditetapkan permohonan dari pemohon 1 dan pemohon 2. Sudah. Dan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak perlu lagi hadir dalam persidangan ini, cukup akan diwakili oleh kuasa hukumnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pade, maaf, seberapa pentingnya sih Pade berkunjung ke negara tersebut Pade hingga akhirnya harus rumit gitu ngurusin ini gitu? Penting banget. Nomor 1 ada hubungannya dengan Dewa 19. Nomor 2 ada hubungannya dengan anak-anak yang belum pernah ke negara tersebut. Eropa ya Pade? Bukan. Amerika tadi. Asia. Ya Amerika lah. Apa yang ingin ditunjukkan sama anak-anak di sana Pade? Nggak tahu, saya anak-anak pengen ke sana. Kebetulan Dewa juga ada kerjaan di sana. Berapa hari Pak Ade di sana? Sebulan. Tadi mau buat video klip baru Pak Ade di sana? Mungkin. Ada proyek baru dari Dewa ya? Ada. Apa konser di Amerika? Ada juga mungkin. Semuanya serba mungkin. Apa akan berburu barang antik juga di sana? Mungkin juga. Sebulan Jadi Mbak dalam Wulan sebulan datang semua ikut anak-anak juga diajak Bang. Pak Ade. Semua Sebulan semua anak-anak diajak. Semua 7-7-nya berangkat. persiapannya gimana Pade selama sebulan stay di sana? Iya, bukannya persiapannya cari duit. Udah cukup? Oke, Ya, jawab. Oke. Pade, makasih banyak Pade. Sorry. Kero. Oh, Iya, turun gitu. Siapa yang harus coba berikan pertanyaan kepada saya? Siapa yang? Apa kira-kira? Untuk proses tadi Bang. Kalau proses dalam ruang sidang, tentunya majelis hakim ingin ada satu kepastian hukum. Apakah betul Mas Ahmad Dhani ini mengajukan permohonan asal-usul anak? Satu. Karena beliau sebagai pemohon 1. Nah, pemohon 2-nya Ibu Mulan juga hadir. Nah, hakim menanyakan kepada yang bersangkutan kebenaran dua orang ini sebagai pemohon 1, pemohon 2. Nah, hakim sudah memeriksa itu dan juga memeriksa maksud daripada pengajuan asal-usul anak ini apa gitu. Itu poinnya. Pengajuannya sendiri masuknya tanggal berapa sih itu? Kalau pengajuan dari permohonan itu masuk tanggal 7 Juli ya. Tunggu tanggal 7 Juli yang kita daftarkan 12 Juli kita daftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kapasitasnya permohonnya itu adalah permohonan asal usul anak, bukan gugatan ya, permohonan. Nah, itu. Jadi ada diskusi apa Bang setelah keluar dari ruang persidangan Bang? Nah, setelah keluar dari ruang persidangan, tentunya dalam kapasitas ini Mas Ahmad Dhani juga menyampaikan bahwa tujuannya semata-mata hanya untuk dalam rangka pembuatan paspor karena ada kepentingan anak yang ada tugas ke luar negeri. Nah, terkendalanya belum adanya penetapan pengadilan asal-usul anak itu antara Mas Ahmad Dhani dengan Mulan. Itu belum ada satu kepastian hukum itu anak siapa gitu loh. Nah, dalam kapasitas ini dengan adanya ditetapkan permohonan ini, maka sahlah anak itu menjadi anak perkawinan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Tapi sebelumnya akta lahirnya sendiri gimana Bang? Ya, kalau kita bicara akte lahir, pada saat mereka nikah siri tahun 2009 itu, Merah Bang. itu ada akte kelahiran. Tapi akte kelahirannya itu tidak menyebutkan nama ayahnya. Tapi pengakuan ayahnya itu adalah anak saya. Dan saya menikah dengan Mulan dengan perkawinan siri yang secara hukum tidak tercatat. Nah, kemudian untuk memberikan legal standing perkawinannya itu dengan itikat dia bersama, dia mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Soreang, Bandung tahun 2020. Nah, dengan 2020 itu sudah terjadi perkawinan sah dan dicatatkan di kantor urusan agama Soreang, sahlah dia menjadi suami istri. Nah, kemudian anak ini kan anak
yang belum mempunyai statusnya. Kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu, di situ secara tegas dikatakan anak itu mempunyai hak kepastian atas ayah dan ibunya. Nah, berangkat dari keputusan undang-undang itu, dia mengajukanlah permohonan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena pemohon 1, pemohon 2 wilayah hukumnya masuk wilayah Jakarta Selatan. Poinnya itu. Berarti sebelumnya anak-anak tersebut masuk di kakaknya Mulan ya? Betul. Nah, dan itu pun kalau kita tarik mundur bahwa akte kelahiran itu belum bisa menyebutkan binti atau bin Mas Ahmad Dhani karena belum ada satu legal standing kan. Nah, dengan adanya penetapan ini nanti maka anak itu dapat ditambahkan namanya, artinya bintinya itu ditarik menjadi Ahmad Dhani. Untuk anak-anaknya sendiri ada pergantian nama nggak sih Bang? Atau diganti nama? Ya, kalau saya tidak lari ke persoalan itu, yang jelas dalam kapasitas ini pemohon 1, pemohon 2 hanya melegalkan 2 orang anak ini menjadi anak asal usul anak dalam pernikahan mereka. Jadi sebelumnya pendidikannya sempat terganggu nggak Bang? Kalau dilihat, kalau masalah pendidikan anak tentunya saya tidak pernah melihat langsung ya, tapi berdasarkan cerita ibunya, anak itu sehat walafiat, terurus dengan baik, dan dijaga dengan baik, kualitas pendidikannya juga baik, semuanya baik. Terpenuhilah syarat-syarat seorang ibu mendidik anaknya dengan baik dan sempurna. Oke? Pemberkasannya maksudnya Bang, Iya, di Bang. sekolah? Sekolah kan Di sekolah memang belum dipersoalkan hal itu karena sudah ada akte kelahiran anak-anak itu. Oke. Bang, ini emang keinginan Mas Dhani untuk merapikan kartu keluarga Bang? Ya, kalau dilihat dari keinginan dengan tujuannya dia mengajukan permohonan asal usul anak itu, tentunya rentetan kepentingan lainnya yang dalam keluarganya, pemohon 1 dan pemohon 2. Sempat ada kesulitan nggak sih Bang untuk pengajuan ini sendiri di pengadilan? Ada dalam pemberkasannya sendiri? Kalau memenuhi syarat, kalau pengajuan asal usul anak itu syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Jadi tidak ada kendala dan tidak ada hal-hal yang mengganggu secara krusial normally, dan itu juga majelis hakim dalam kapasitas ini Pengadilan Agama sudah menerima permohonan itu, berarti tidak ada kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan secara legal administrasinya. Oke, good. Ya, ini sebetulnya sidang ya prosesnya adalah perkara ini perkara volunter kan, tidak ada lawan. Jadi hanya ada permohonan. Nah, permohonan ini tentunya prosesnya tetap melalui proses sidang. Ditanya oleh hakim, tujuannya apa, ya samalah proses sidang. Namun dalam hal ini tidak ada posisi penggugat dan tergugat, hanya pemohon 1 dan pemohon 2. Mas Ahmad Dhani selaku pemohon 1, Ibu Mulan sebagai pemohon 2. Selesai kapan Bang? Nah, insya Allah majelis tadi sudah memutuskan Kamis depan itu sidang berikutnya, pemeriksaan saksi dan bukti, insya Allah dikabulkan permohonannya pemohon 1 dan pemohon 2. Oke? Langsung pindah kakak ya? Itu nanti beliau langsung, bukan kewenangan saya. Oke? Thank you.